Karena target kami itu bukan menghapus akun-akun Anda. Target kami adalah menghapus Partai Demokrat. Kita mungkin bisa pura-pura percaya dengan kebohongan yang disampaikan oleh orang lain. Entah itu teman, pacar, sahabat, keluarga, dan seterusnya. Tapi hati kita mustahil untuk bisa pura-pura tidak sakit hati. Ketika kebohongan disampaikan berkali-kali, lalu kemudian dibongkar, dipermalukan di muka publik, tapi masih bohong lagi, ini jelas menyebalkan sekali. Kader Demokrat mengklaim bahwa akun Twitter Rahlan Nasidik diretas, diambil alih oleh orang lain. Lalu kemudian muncul klarifikasi dari Rahlan Nasidik dengan muka penuh drama, mengatakan bahwa hak kebebasan berpendapatnya sudah dirampas di bulan kemerdekaan Indonesia. Drama. Drama banget gitu. Saya bisa jelasin soal sistem keamanan di Twitter, tapi sebelum itu, ini ada kronologisnya. Ini nggak ujuk-ujuk dihack atau diretas. Isu ini ada latar belakangnya gitu. Jadi sebelumnya kader Demokrat ini kan lagi marah, baper sama pemerintah karena pesawat kepresidenan berubah warna dari biru putih yang Demokrat banget menjadi merah putih. Mereka nggak terima. Dari Rahlan Nasidik, Andi Arief, Jensen dan semuanya protes soal ini gitu. Nah, sehari setelah itu SBY turun gunung, muncul dengan gambar bersama lukisannya warna biru. Ya sebenarnya lukisan ini biasa aja gitu, karena lukisan langit dan laut dia dominasinya warna biru, gak mungkin merah gitu ya. Nah, tapi karena kader Demokrat begitu menjunjung tinggi SBY yang begitu multitalenta, yang bisa bikin album lagu, puisi, buku, sekarang ngelukis, dari Senturi, Hambalang, Lebaran Kuda, jadikan anaknya jadi ketum, luar biasa. Mereka mengatakan bahwa warna biru dalam lukisan SBY ini begitu adem, begitu menenangkan, tidak ada warna merahnya. Ya masih marah sama soal pesawat kepresidenan gitu. Nah, Rahlan Nasidik juga posting soal ini di akun Twitternya. Lalu kemudian muncul komentar dari netizen dan kita nggak tahu itu siapa gitu, bertanya, kapan nih ngelukis Hambalang? Ya Demokrat disindir soal Hambalang, marah mereka, baper gitu. Rahlan Nasidik kemudian menjawab dengan meme yang buruk ini, yang begitu melecehkan burung Garuda Pancasila, melecehkan lagu kebangsaan Indonesia, melecehkan Presiden Indonesia. Buruk sekali gitu. Ya sebenarnya kita nggak heran sih kalau Presiden Jokowi itu kan sering lah dibuat meme dengan Bu Mega, dengan kader yang lain gitu, atau dipasangkan dengan binatang begitu. Kita sering ngelihat itu. Tapi biasanya kan disebarkan oleh akun-akun anonim oleh rakyat jelata yang nggak paham soal hukum. Tapi ini, meme seperti ini disebarkan oleh elit Partai Demokrat. Maka wajar kalau kemudian netizen protes soal ini. Nggak ada yang bisa bela Rahlan Nasidik dari kesalahan ini gitu. Setelah dihujat banyak orang, lalu kemudian tweet ini dihapus. Dengan harapan isu ini stop sampai di sana, karena udah nggak ada lagi komentarnya gitu, sudah dihapus. Tapi sayangnya netizen sudah terlanjur banyak yang capture dan bahkan ada videonya. Ada yang memvideokan tuh asal usulnya gitu, dari mulai gambar Pak SBY dengan lukisannya, kemudian dikomentari, lalu dijawab dengan Rahlan Nasidik dengan meme buruk yang tadi gitu. Jadi nggak bisa Rahlan Nasidik atau Demokrat ngeles bahwa itu editan, oh itu bukan Rahlan, oh itu bukan kelakuan kader kami dan seterusnya. Nggak bisa, karena sudah nggak bisa di stop sampai di situ. Ya ibarat mantan itu sudah terlanjur nyaman dan susah dilupakan begitu ya. Maka mereka Demokrat ini main strategi selanjutnya gitu, pura-pura diretas, pura-pura dihack. Ya tujuannya supaya orang percaya bahwa itu bukan kelakuan Rahlan Nasidik, sehingga kalau diproses hukum Rahlan Nasidik nggak bisa disalah-salahkan. Itu tujuan utamanya gitu. Tujuan selanjutnya ya untuk orang-orang yang tidak tahu soal kronologi ini, itu harapannya mereka bisa mendapatkan simpati, seolah-olah orang Demokrat ini dizolimi oleh penguasa.
Narasinya ya narasi kayak gitu, narasi-narasi basi gitu. Tapi pengakuan ini, narasi semacam hack atau diretas ini nggak logis gitu. Karena mari kita bongkar. Kalau benar itu adalah akun yang diretas oleh orang lain, bukan Rahlana Siddiq, itu kan tujuannya nanti meme ini bukan diposting oleh Rahlana Siddiq. Pertanyaan saya, kenapa itu dihapus? Kalau saya ngehack akun Rahlana Siddiq, misalkan gitu ya, saya mau bertujuan untuk membuat Rahlana Siddiq ini punya masalah hukum di Indonesia, maka saya komentar buruk semacam tadi dengan meme yang provokatif tadi, saya akan pertahankan meme ini untuk tidak dihapus. Supaya apa? Supaya Rahlana Siddiq punya masalah hukum. Tapi kalau ini dihapus, itu artinya dia merasa bersalah, ada kepanikan, dan takut diproses secara hukum. Makanya dihapus gitu. Itu artinya apa? Itu nggak mungkin dilakukan oleh orang yang punya niatan jahat atau berniat untuk meretas akun Rahlana Siddiq. Itu satu. Lalu kemudian, kalau benar katakanlah itu diretas, katakanlah meme yang buruk tadi itu, provokatif tadi itu bukan dari Rahlana Siddiq. Tapi kan sebelumnya Rahlana Siddiq juga pernah ngeposting hal yang sama di kolom komentar gitu. Bulan Juli tanggal 2029. Tapi itu nggak rame, nggak dikomentari sama banyak orang gitu. Jadinya ya nggak dihapus sama dia. Itu ada jejak digitalnya. Pertanyaan saya, apakah kalau kemudian Rahlana Siddiq mengatakan diretas pada tanggal 8 Agustus, sementara di tanggal 29 Juli juga posting hal yang sama, apakah kemudian setelah ini dia mau mengklaim bahwa akunnya sudah diretas sejak bulan Juli? Gak bisa gitu. Dalam logika saya, komentar semacam ini nih komentar yang spam gitu. Itu ibarat kita punya, saya bisa bayangkan Rahlana Siddiq itu di HP-nya tuh punya folder khusus soal meme provokatif gitu. Jadi misalkan ada orang yang dianggap nggak penting sama dia, langsung dijawab sama meme ini. Itu udah kebiasaan gitu, dan sudah dilakukan lebih dari sekali. Ini jelas bukan sebuah kehilafan, bukan sekali aja nih dilakukan gitu. Nah, kalau soal peretasan, orang-orang tua, orang-orang yang tidak paham soal informasi teknologi, yang baru bisa bikin Twitter, bisa main Twitter, lalu dengan mudahnya mengklaim akunnya dihack, dikit-dikit dihack, dikit-dikit diretas, ini jelas menyinggung perasaan anak-anak muda yang belajar soal informasi teknologi. Orang-orang muda yang belajar soal IT. Tersinggung kita gitu. Karena sistem keamanan di platform semacam Twitter, Facebook, Instagram, Google, dan seterusnya itu tidak mudah diretas. Tidak mudah. Jangankan perusahaan yang internasional yang ada di mana-mana yang besar seperti itu. Saya aja punya perusahaan kecil, siwot.com. Sejak 2015 sampai sekarang belum pernah diretas. Udah banyak yang nyoba, udah banyak orang yang usil gitu. Tapi nggak pernah berhasil. Karena apa? Karena sistem keamanan yang dibangun oleh orang-orang yang paham soal IT itu nggak akan mudah diretas. Apalagi Twitter. Perusahaan yang begitu besar dengan tim yang begitu banyak, sempurna secara teknologi. Lalu kemudian Anda dengan mudahnya mengklaim bahwa akunnya diretas. ini nggak masuk akal gitu. Ibarat orang mau ngebohong, tapi nggak logis cara bohongnya gitu. Misalkan anak kecil lagi ngompol, anak kecil lagi ngompol gitu. Lalu kita tanya, kamu kencing ya? Enggak, katanya. Padahal basah udah itu. Udah basah. Selain itu, sistem keamanan di sosial media itu sistemnya sama. Mau Anda presiden, petani, mahasiswa, pengangguran, pegawai swasta, dan semuanya, itu sistem keamanannya sama, akunnya sama. Logikanya, kalau akun Anda begitu mudah diretas, maka akun artis-artis, akun presiden, menteri, pejabat lainnya, itu jelas akan lebih mudah juga diretas gitu. Mudah diambil alih. Dan kalau memang semudah itu diretas, itu pasti terdeteksi dari perusahaan Twitter. Pasti mereka sudah tahu dan pasti mereka tambal kebocoran-kebocoran yang ada dalam sistem mereka. Itu nggak mungkin terjadi di Twitter gitu. Nah kalian, ini kan orang-orang tua yang tidak paham IT, beranggapan bahwa akun kayak oposisi itu begitu mudah diretas, begitu mudah diambil alih oleh pemerintah. Itu pemikiran orang-orang yang bodoh, yang nggak tahu soal IT.
begitu mudahnya mengklaim pemerintah bertanggung jawab soal ini, bertanya kepada Menkominfo dan seterusnya. Apa coba? Lagian ya, kalau memang pemerintah mampu untuk menghapus atau mampu mengambil alih akun-akun Twitter, itu pasti udah banyak orang diambil alih, gak cuma dari Demokrat gitu, pasti banyak yang sudah diambil alih. Jadi kalau kemudian Demokrat merasa bahwa kita mau menghapus atau membungkam akun-akun Twitter Partai Demokrat, itu jelas Anda salah paham gitu. Karena target kami itu bukan menghapus akun-akun Anda. Target kami adalah menghapus Partai Demokrat. Caranya gimana? Dengan membiarkan Anda terus berkuar-kuar tiap hari gitu. Dengan Anissa Pohan ngomel-ngomel, dengan AHY yang ngomel-ngomel, dengan Ibas yang nggak jelas, dengan Rahlan Nasidik, Andi Arief yang kadang-kadang tweetnya tuh kayak orang sakau gitu ya. Dengan terus dibiarkannya kader Demokrat berbicara di sosial media, itu adalah cara kami untuk memastikan 2024 Anda semakin tenggelam gitu. Kalau Anda diblokir, kalau Anda diretas dan kemudian nggak bisa beraktivitas lagi, saya kan nggak bisa dapat konten. Kita nggak bisa menggiring Anda ke dalam jurang kekalahan gitu. Gak bisa. Jadi salah bahwa kalau ada kepemahaman bahwa seolah-olah kita pemerintah atau pendukung pemerintahan yang dianggap buzzer itu ingin menumbangkan akun-akun oposisi atau akun Demokrat, salah gitu. Dan gak ada ceritanya akun sosial media kemudian diretas dan kemudian diambil alih dengan mudahnya gitu, nggak ada ceritanya gitu. Yang bisa dilakukan adalah dalam sebuah sistem itu report massal, pelaporan secara besar-besaran. Dalam titik tertentu, dalam angka tertentu, laporan ketika sudah mencapai 100.000 laporan atau ribuan laporan, maka otomatis akun itu akan disuspend. Itu juga yang terjadi kepada siwo.com atau website lainnya. Ketika tidak mampu diretas, maka traffic diserang dengan traffic besar-besaran. Supaya apa? Supaya sistemnya down. Itu cara yang klasik begitu. Nah, itu juga yang terjadi kepada akun-akun buzzer RP yang diklaim oleh Demokrat itu, seperti Denny Siregar, Ade Armando dan seterusnya. Di report massal tumbang. Nah, akun Rahlan Nasidik bukan tumbang gitu. Diklaim diretas, berubah nama. Berubah nama, kemudian berubah nama lagi jadi Rahlan Nasidik, tapi masih dikunci akunnya. Apa gitu? Anda tuh bohong gitu. Kebohongan yang sangat luar biasa ini. Jadi pesan saya kepada Demokrat, saya jadi teringat dengan kalimat dari Muhammad Hatta gitu. Tidak cerdas itu bisa diperbaiki dengan belajar. Tidak cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit sekali diperbaiki, dan Demokrat benar-benar sulit untuk diperbaiki. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.